Apa kabarnya? Hari ini luar biasa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Sebagai manusia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan akal pikir kita untuk merubah dunia. Melalui akal pikir dapat menghasilkan berbagai macam bentuk perubahan perilaku, perubahan kehidupan, perubahan pemikiran, dan menghasilkan karya-karya cipta yang lain. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, syarat dengan berbagai perubahan perilaku kehidupan manusia, maka kita harus saling menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, lebih jelasnya bersama Pak Didik, belajar IPS mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tonton video berikut ini. Pengertian globalisasi. Globalisasi berhubungan dengan kata global, berasal dari kata globe yang berarti dunia. Global adalah sesuatu hal yang mendunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai cara pandang, cara berpikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Pengertian globalisasi menurut beberapa ahli antara lain: 1. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. 2. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. 3. Menurut Haralambos dan Martin Holborn, globalisasi adalah sebagai suatu proses di mana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi bagi kehidupan sosial. Ciri-ciri globalisasi. Pertama, komunikasi makin mudah diakses atau semakin cepat perubahannya. Misalnya, dengan ditemukannya HP dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global mengalami perubahan yang signifikan atau perubahan yang demikian cepat. 2. Peristiwa di suatu negara akan mudah disaksikan pada saat bersamaan di negara lain. Misalnya, dalam acara-acara tertentu di dunia internasional, misalnya ada olimpiade olahraga seperti kemarin yang ada di negara Jepang, secara bersama-sama
bisa dilihat oleh masyarakat dunia tanpa harus datang ke tempat lokasi pertandingan. 3. Munculnya berbagai kesepahaman antar negara untuk membentuk blok-blok kerjasama di berbagai bidang. Contohnya, dunia membentuk berbagai macam jenis organisasi-organisasi perdagangan. Contohnya, kegiatan perdagangan antar regional, kegiatan perdagangan internasional, kegiatan perdagangan bilateral, seperti adanya WTO, World Trade Organization. Ini adalah salah satu contoh bentuk kegiatan pengelompokan perdagangan di bidang kesetaraan atau kegiatan persamaan harga. Kemudian ada kegiatan seperti kegiatan pendidikan, politik, keamanan, dan lain-lain. 4. Semakin meningkatnya interaksi budaya. Misalnya, melalui media massa seperti film, musik, fashion, berita mancanegara, olahraga internasional. 5. Meningkatnya masalah-masalah bersama. Dengan globalisasi mengakibatkan timbulnya sebuah masalah seperti adanya krisis lingkungan hidup. Misalnya ada pencemaran lingkungan seperti air, udara maupun tanah. Kemudian adanya krisis multinasional. Kemudian bisa terjadi adanya inflasi regional. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ditemukannya internet, manusia bisa mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Contohnya, dalam mencari informasi atau referensi dalam ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari google.com, youtube.com, dan lain-lain. Sehingga apa yang diinginkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang iptek sangat mudah dan cepat. 2. Globalisasi di bidang ekonomi. Banyak sekali di dalam bidang ekonomi ini mulai muncul aplikasi-aplikasi kegiatan ekonomi, sehingga batasan-batasan itu tidak ada lagi. Misalnya ada aplikasi Lazada, ada aplikasi Shopee, ada aplikasi Gojek, Traveloka, Tokopedia, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Sehingga apa yang diinginkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya semakin mudah, semakin efisien, dan cepat. 3. Globalisasi di bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, manusia semakin jarang melakukan kegiatan ketemu langsung, karena dengan digantikannya handphone, manusia sudah bisa secara langsung berkomunikasi, tidak harus bertemu di tempat.
seperti dengan cara video call, telekonferensi, dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Meet. Mereka bebas berkomunikasi dan bisa secara langsung tatap muka, walaupun dengan menggunakan teknologi digital, sehingga semakin mempermudah manusia untuk berkomunikasi. 4. Globalisasi di bidang transportasi. Manusia dalam kegiatan perjalanan mau berpergian menginginkan fasilitasnya baik, mudah, murah, cepat, praktis, dan aman. Sehingga semakin majunya transportasi mempermudah manusia untuk melakukan perjalanan. Seperti diciptakannya transportasi kereta api yang nyaman, kemudian diciptakannya pesawat terbang, diciptakannya bus, kapal laut dengan pelayanan-pelayanan yang nyaman. 5. Globalisasi di bidang budaya. Contohnya, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, seperti adanya perubahan gaya hidup, gaya berpakaian, gaya bahasa, kemudian perpaduan kesenian, dan pola hidup gaya makan fast food, atau manusia semakin dimudahkan dengan memenuhi kebutuhannya dengan makanan cepat saji. Jangan lupa like, share, dan subscribe.